Kamu merasa mengendalikan hidupmu. Kamu yakin keputusanmu menentukan arah segalanya. Ketika berhasil, kamu merasa itu karena perhitunganmu. Ketika gagal, kamu merasa itu karena kesalahanmu. Tapi bagaimana jika perasaan memegang kendali itu hanyalah cerita yang dibuat otakmu agar kamu tidak merasa kecil? Bagaimana jika selama ini yang kamu kendalikan bukan hidupmu, melainkan narasi cerita hidupmu? Kamu merencanakan, kamu memperkirakan, kamu merasa siap, lalu hasilnya sesuai. Dan kamu berkata, memang sudah aku perhitungkan. Tapi ketika meleset, kamu tetap menemukan alasan. Seharusnya aku tahu. Apapun hasilnya, otakmu selalu punya cerita agar kamu tetap terlihat memegang kendali. Inilah yang disebut ilusi kendali. Sebuah bias kognitif yang pertama kali diteliti oleh Ellen Langer. Dalam eksperimennya, ia menemukan sesuatu yang sederhana tapi mengganggu. Ketika orang memilih sendiri nomor lotre, mereka merasa peluangnya lebih besar. Padahal peluangnya sama, sepenuhnya acak. Tidak ada perubahan probabilitas. Yang berubah hanya perasaan. Kita tidak hanya ingin hasil yang baik. Kita ingin merasa bahwa hasil itu karena kita. Mengapa? Karena ketidakpastian itu tidak nyaman. Otak tidak suka tidak tahu. Menurut Daniel Kahneman, pikiran cepat kita suka membuat cerita yang rapi, cerita yang terasa masuk akal. Dan cerita terbaik adalah ini. Aku pegang kendali. Ilusi kendali bukan tentang mengubah kenyataan. Ia tentang melindungi harga diri. Ketika benar, kita merasa hebat. Ketika gagal, kita merasa bersalah dan terkadang berujung depresi. Padahal seringkali hasil dipengaruhi banyak hal. Situasi, timing, peluang, bahkan mungkin keberuntungan. Tapi mengakui itu terasa mengecilkan diri. Maka otak memilih versi yang lebih nyaman. Semua ini karena aku. Ilusi ini muncul di mana-mana. Saat kita yakin bisa membaca pasar, saat kita merasa presentasi sukses karena aura percaya diri, saat kita menekan tombol lift berkali-kali, kita merasa sedang mengontrol sesuatu. Padahal seringkali, kita hanya sedang mengisi kekosongan dengan rasa aman. Namun ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Ilusi ini tidak sepenuhnya buruk. Tanpa rasa kendali, manusia bisa lumpuh. Kita mungkin tidak berani mencoba, tidak berani mengambil resiko, tidak berani bermimpi. Rasa kendali memberi kita keberanian, memberi kita dorongan untuk bertindak. Masalahnya bukan pada merasa punya kendali. Masalahnya adalah ketika kita lupa batasnya. Tapi ada satu sisi lain dari ilusi kendali yang jarang dibahas. Ketika kita terlalu percaya bahwa semua ada di tangan kita, maka setiap kesalahan terasa mutlak. Setiap kegagalan terasa seperti bukti bahwa diri kita rusak. Kita berkata, ini sepenuhnya salahku. Aku menghancurkan semuanya. Aku tidak pantas lagi. Padahal kenyataannya, tidak ada satupun keputusan yang lahir dari ruang hampa. Kita dipengaruhi pengalaman, lingkungan, kondisi emosi, tekanan, informasi yang terbatas, dan ribuan variabel lain yang bahkan kita tidak sadari. Namun karena kita merasa kita sepenuhnya memegang kendali, maka kita juga sepenuhnya menyalahkan diri sendiri, bahkan berujung depresi. Dan disitulah ilusi ini berubah menjadi beban. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mulai bedakan antara usaha dan hasil. Kita punya kendali atas usaha. Kita tidak punya kendali penuh atas hasil. Ketika berhasil, belajarlah bersyukur. Bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada faktor yang membantu. Ketika gagal, belajarlah memaafkan diri. Tidak semua itu sepenuhnya salahmu. Kamu tetap manusia yang utuh meski pernah gagal atau salah. Dan mungkin, kedamaian datang bukan dari mengendalikan segalanya, tapi dari memahami di mana batasan kendali kita. Ketika kamu sadar akan batasan itu, kamu bukan berarti menjadi lemah. Kamu menjadi lebih tenang, lebih realistis, lebih dewasa. Kita mungkin tidak mengendalikan hidup,
Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita memahami dan memandang hidup. Dan mungkin itulah satu-satunya kendali yang benar-benar kita miliki. Jika hari ini kamu menyadari bahwa tidak semua beban harus kamu pikul sendiri, maka kamu baru saja mengambil satu langkah ke arah kerendahan hatian yang lebih tenang. Di channel ini, kita akan terus membongkar cerita-cerita yang diam-diam dibangun oleh pikiran kita. Karena ada banyak ilusi lain yang tanpa sadar mempengaruhi keputusanmu. Cara kamu menilai diri sendiri, bahkan cara kamu melihat masa depan. Dan akan sangat disayangkan jika kamu melewatkan satu saja di antaranya. Bukan karena kamu harus selalu setuju, tapi karena setiap sudut pandang baru bisa menyelamatkanmu dari beban yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung. Jika kamu ingin terus belajar melihat hidup dengan lebih jernih, tanpa kehilangan kedalaman, kamu tahu harus kemana. Terima kasih, dan sampai jumpa.